Sidang cerai antara Roro Fitria dengan Andri Irawan kembali berlangsung alot. Jika minggu lalu pihak Roro menghadirkan 5 orang saksi yang terdiri dari sahabat, psikolog, tetangga, ART dan partner bisnis Andri di bengkel otomotif, maka kemarin siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Andri menghadirkan 2 orang saksi, yaitu adik kandung dan karyawan bengkelnya. 2 fakta berbeda pun diungkapkan oleh masing-masing kubu. Pengacara Asgar Jarfi dan Andika yang mewakili Roro Fitria menyebut bahwa keterangan saksi dari pihak Andri justru menguntungkan kliennya. Adik Andri mengatakan bahwa Andri sudah 3 kali menikah dan memiliki 4 anak dari istri pertama, 2 anak dari istri kedua, namun semua anaknya diasuh oleh mantan istrinya. Fakta itu dijadikan barometer oleh pihak Roro bahwa Andri tidak layak mengasuh anak. Cuma emang semuanya kita karena bawa saksi adalah emang benar istilahnya dibilang saksi kunci yang emang bicaranya fakta dan real yang terjadi, yang mereka jawab ya sesuai dengan apa yang terjadi gitu, bukan yang kita setting harus bicara begini nggak perlu gitu. Karena yang satu kebetulan adik kandung saya yang sempat membantu saat Baby Sultan baru keluar dari rumah sakit kena penyakit kuning, dan karena kurangnya ASI sama kurang dijemur, adik saya bimbing istri saya Nyai sampai bisa menyusui, sampai bisa dia gimana sepantasnya jadi ibu, karena kan kebenaran umurnya sama nih antara Ica adik saya yang jadi saksi tadi dengan Nyai sama. Saksi yang dihadirkan adiknya itu tidak tahu apa, sama sekali tidak tahu apa. Taunya hanya bahwa sudah bisa ranjang. Apa sebabnya? Ditanya apa sebabnya saksi, tidak tahu juga. Terus yang lucunya lagi tentang saksi yang kedua ini bengkelnya, justru menguntungkan pihak Bu Roro. Ya, ditanya masalah pertengkaran, tahu nggak penyebabnya, tahu nggak gitu. Karena itu masalah keluarga, dan kemudian Pak Andri juga nggak menceritakan ke keluarga juga gitu loh, karena masalah keluarga. Jadi mereka nggak akan tahu gitu loh. Saksi karyawan itu, Muhammad Irfan namanya, di bawah sumpah bahwa yang menggaji tiap minggu dia sama 6 karyawan lainnya adalah Bu Roro. Dia kawin sebanyak 3 kali. Kawin pertama punya anak 4. Kemudian cerai. Saya pertanyakan, anaknya ikut siapa? Ikut bapaknya. Ikut ibunya, mohon maaf. Terus yang kedua, saya pertanyakan, istri yang kedua kan cerai itu, kemudian menikah lagi. Istri yang kedua punya anak 2. Apakah bapaknya itu terhadap anak-anaknya 6 orang itu sampai sekarang masih tanggung jawab memberikan nafkah harian, sekolah, pendidikan, segala macam? Dijawabnya tidak tahu. Allah itu tidak tidur. Doa-doa Nyai, sakit hati Nyai, kezoliman yang Nyai rasakan, kesabarannya berbulan-bulan disakiti, diselingkuhi, dan KDRT ternyata berbuah hasilnya yang seharusnya ini momen dia menguntungkan bagi dia saksinya, tapi malah menguntungkan bagi Nyai. Meski 2 saksinya kewalahan menjawab pertanyaan kuasa hukum Roro, Andri merasa di atas angin lantaran merasa berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa dirinya mengalami KDRT dari Roro. Andri menyertakan foto tangannya yang memar karena terjatuh didorong Roro saat mereka bertengkar hebat. Lalu benarkah pertengkaran itu dipicu oleh keinginan Andri untuk menafkahi anak dari istri sebelumnya? Makanya kita udah kasih pembuktiannya juga bahwa video-video yang di itu kita udah sangkal semua, tinggal lihat besok simpulan kayak KDRT. Bahkan saya tadi ledekin hakim apa? Dia bilang ini gigitan sayang, katanya gigitan sayang. Karena kan badan saya baret-baret dan ini kan ada kok nanti videonya. Kita kasih lihat itu emang udah nyata itu. Boleh dikasih. Ini kita buktiin ya. Ini tangan saya waktu itu sakar-sakar, dan ini bekas-bekasnya. Saya lihat ya. Waduh, udah pasti siapa lagi gitu. Karena saya masih tinggal sama dia, masih satu rumah. Itu kejadiannya kapan, Mas? Ini tanggalnya jelas. Sebenarnya ini seminggu setelah kejadian ya. Ini kejadiannya tanggal 19 Juli 2022. Aduh, lucu banget ya. Pertama, itu cakaran bukan cakaran Nyai. Yang kedua, diduga dicakar pada saat waktu dia berimajinasi, karena dia dengan lantang dan bangganya dia hobi pada istri-istri sirihnya. Terbukti pelakornya salah satu adalah mantan istri sirihnya. Nah, ya, jadi pelakor itu di dua video yang kami bawa sebagai bukti, itu salah satunya mantan istri sirihnya yang udah diceraikan, tapi kembali digauli lagi. Jadi gimana nilai agamanya? Jadi kadang suka membawa kaidah-kaidah agama, padahal kaidah agama dia sendiri, maaf ya, bisa dibilang 0 atau minus. Nah, terus kalau yang disampaikan seperti itu,
sangat bohong. Karena beberapa kali Nyai sendiri dari uang pribadi Nyai sendiri malah mentransfer ke anaknya dan juga istrinya yang di Surabaya, istri-istrinya. Sayangnya, Roro tidak bisa menangkis secara langsung pernyataan Andri lantaran dirinya berhalangan hadir di sidang cerainya kali ini. Menurut Asgar, Jarvi, dan Andika, Roro tidak hadir lantaran takut bertemu Andri. Pasalnya pada sidang sebelumnya terjadi drama yang cukup menyakitkan bagi Roro, di mana Andri terkesan mengejek dirinya seperti makhluk astral. Bagi Roro, candaan itu tidak layak diungkapkan di depan umum. Di sidang kemarin itu ada ledek-ledekan lagi dari Andri. Andri menunjukkan sifat yang buat kami tidak mengerti, tidak dewasa atau bagaimana, atau ingin mempush psikologis Nyai. Jadi dia mengatakan Nyai ketika sidang itu hantu. Nyai pun, untung Nyai sekarang kami sudah tidak terprovok, tapi kami senang ketika Andri melakukan seperti itu, karena itu adalah fakta persidangan yang mengasih lihat watak aslinya dia. Sehabis dia mengatai hantu-hantu, Pak Andri ingin memeluk Nyai. Nyai di situ takut, dia ngibrit keluar. Itu yang terjadi. Itu yang kondisi psikologi klien kami terhadap Pak Andri. Pekan depan, agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan. Jika tak ada kendala, nasib rumah tangga Roro dan Andri akan ditentukan akhir November mendatang. Apakah gugatan cerai Roro akan dikabulkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Bagaimana bila Roro tak mendapatkan hak asuh anak lantaran dianggap masih ketergantungan terhadap narkoba seperti yang ditudingkan kubu Andri? Pengennya cepat kelar supaya dia bisa lebih tenang, lebih damai, dan fokus ke masa depan Sultan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sidang kasus Wan Prestasi antara Siska Care dan Kevin Hillers yang beragendakan mediasi lagi-lagi harus ditunda. Siska yang sengaja mempersingkat lawatannya ke India demi bisa menghadiri sidang di Jakarta mengaku kecewa berat lantaran Kevin seolah tidak berani menampakkan batang hidungnya. Sambil menahan emosi, Siska mengatakan bahwa andai Kevin hadir pada sidang berikutnya, mediasi hanyalah formalitas belaka karena dirinya tetap akan lanjut ke persidangan selanjutnya. Saya juga sebetulnya kan waktu itu saya sedang di India. Nah, ini penasehat hukum saya wanti-wanti kepada saya untuk datang, Dok, atas permintaan pengadilan, atas permintaan ketua hakim. Waktu kemarin tuh gimana Bang George, tolong disampaikan karena saat itu saya sedang ada di luar negeri dan saya pun berusaha untuk kembali secepatnya untuk mengikuti persidangan ini. Jadi di sini nampak tergugat itu itikat baiknya kurang terlihat gitu. Ya, jadi pada saat sidang kedua untuk penentuan jadwal mediasi kita hari ini itu memang ditawarkan untuk mendatangkan prinsipal secara langsung dari pihak penggugat maupun tergugat, dan kami dari pihak penggugat menyanggupi bahwa kami akan menghadirkan prinsipal kami Dr. Siska untuk menghadiri mediasi pada hari ini. Di sini kan aku melihat seperti tong kosong bunyinya ring, sekarang keluar-keluar terus di media. Tolonglah kalau Anda itu lelaki, dikurangi keluar-keluarnya, tunjukkan sikap jantannya. Sidang perdata Siska dan Kevin berawal dari kontrak kerja Kevin sebagai brand ambasador klinik kecantikan Siska, namun dianggap cedera janji lantaran sebelum kontrak kerja selesai, Siska dan Kevin terlibat kasus penganiayaan. Selain melakukan PHK atau putus hubungan kekasih, saat itu juga Kevin diduga ogah merampungkan kewajibannya sebagai brand ambasador. Walhasil Siska menggugat mantan kekasihnya itu senilai 1,5 miliar. Kalau ada itikat baik, permintaan maaf yang pasti kan tujuannya kerugian saya kembali. Jika kerugian saya kembali ya itu tadi mungkin gugatan juga ya yang pasti yang utama itu itikat baik, kejujuran dan minta maaf kepada saya di depan publik. Itu karena kan selama ini dia merasa korban padahal yang banyak dirugikan itu adalah saya. Dari rugi materi, fisik, mental saya karena di sini mendapatkan mental abuse, physical abuse
verbal abuse, dan kemudian financial abuse. Kenapa LP ini bisa masuk? Sementara dari tafsir hukum kami bahwasanya ini adalah perkara hutang piutang. Buat tagihan kok. Kami pegang semua kontrak brand ambassador maupun kontrak treatment tersebut kami pegang. Jadi tidak ada yang dilanggar. Mudah-mudahan kami bisa membuktikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Kevin di dalam gugatan tersebut. Entah kenapa kuasa hukum Kevin, Deka Saragi, yang hadir di persidangan kemarin enggan menimpali pernyataan kubu Siska di depan awak media. Gelagat itu diklaim Siska sebagai bentuk kepanikan kubu Kevin lantaran kasus penganiayaan di Polres Bogor yang dilaporkannya 12 Juni lalu sudah menetapkan Kevin sebagai tersangka. Siska bersyukur meski Kevin menyebarkan video penganiayaan versi dirinya, tapi publik dan sebagian netizen tidak terprovokasi. Menjawab tudingan tersangka yang kemarin tersangka bilang itu bahwasannya tentang pengobatan perbuatan melawan itu tidak ada digugat. Salah, itu keterangan yang keliru, itu digugat juga. Sidangnya itu minggu depan juga, tanggal 16, pertepatan harinya sama juga. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat tentang gugatan tersebut, ya bisa disaksikan aja apa yang kita gugat gitu. Dia kan katanya mangkir panggilan tersangka di Kepolisian Bogor, mengaku melakukan konsultasi psikologis di Rumah Sakit Husada. Dia memberikan jadwal booking konsultasi di Rumah Sakit Husada. Itu kan psikologis ya, bukan ke psikiater. Tapi keluar-keluar terus bisa di di sosmed. Akan tetapi ya itu tadi, dia tidak berani muncul ke publik karena sebenarnya dia juga takut ditangkap kan sama polisi, karena sudah banyak melecehkan polisi dan menjatuhkan nama baik mereka. Mereka kan sudah lapor propam, lapor ini, lapor itu. Mereka tidak penyidik di unit 4 khususnya. Semangat keadilan ada di pihak kita yang kita sudah difitnah habis-habisan oleh si tersangka ini. Dan saya harap keadilan ada untuk saya, untuk penyidik di unit 4, untuk Polres Bogor yang tiada henti-hentinya dijatuhkan reputasinya.